Saya jamin yang paling cinta dengan negara ini umat Islam. Muncullah ulama-ulama yang dimusuhi oleh negara ketika itu, menggerakkan semangat jihad, membentengi negara Irak tanpa digaji, tanpa ada persetujuan apapun, tanpa ada perjanjian politik, murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh terulang di negara-negara muslim manapun yang anti pada ulama, anti pada para aktivis. Kenapa? Karena kecurigaan-curigaan yang dibangun oleh pihak ketiga. Sidang Habib Rizik Syihab sangat dipaksakan. Ini bukan masalah hukum, ini masalah politik. Ini Jokowi harus turun. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Habib Rizik ora cocok terserah, tapi yang sampai ngonek nah Habib kowe buh yakin wis matine suul khotimah, tingali wonge, tingali kula bukan doakan aja, diamini aja wis geleng raine kayak niki. Konstruksi perkara Habib Rizik dulu ya. Ini pertanyaan besarnya itu, ini perkara politik atau perkara hukum? Itu dulu sebetulnya. Itu judul kita. 99% politik, 1% hukum. Nah, ini perkara politik atau perkara hukum? Menurut saya ya, ini adalah perkara politik, bukan perkara hukum. Jadi 100% politik atau 99%? 99,9999 politik. Politik ini 0,01 persennya baru menggunakan instrumen hukum. Karena saya tahu persis ya bagaimana dari segi substansi maupun dari segi mengikuti persidangan Habib Rizik Syihab. Kayaknya Presiden Jokowi harus turun tangan, sudahi pertikaian ini. Ini bukan masalah hukum, ini masalah politik yang harus bangsa ini hadapi. Adalah masalah korupsi, bukan masalah Islam, bukan masalah teroris, tapi masalah korupsi, masalah COVID, masalah kesejahteraan. Ini yang harus pemerintah upayakan bersama-sama semua komponen masyarakat Indonesia. Sebetulnya bulan suci ini momentum yang baik, saling membuka pintu maaf, saling memaafkan. Karena mengikuti persidangan dengan tuduhan kerumunan kayaknya nggak adil. Sepertinya Habib Rizik Syihab itu sudah mengakui bahwa memang terjadi kerumunan, sudah meminta maaf, sudah membayar denda, tapi masih proses persidangan itu, dari persidangan yang melalui online sampai berjuang sekarang offline. Tapi isi dari materi persidangan itu sepertinya dicari-cari kesalahan Habib Rizik Syihab. Sudahi. Ulamanya dikejar bak teroris. Teman-teman sekalian, ada apa di negara kita ini? Masih adakah keadilan di negara kita? Seorang pakar hukum, seorang profesor, guru besar, dan seorang Menko, dia berkata, Februari 2020, tidak ada tindak pidana dalam prokes, pelanggaran prokes. Tapi, tiba-tiba jadi pidana ketika prokes itu dilanggar, tanda kutip, oleh seorang ulama, yaitu Habib Rizik Syihab. Kok bisa berubah seperti itu? Saya cuma ingatkan, ada jejak digital loh. Dan kalau Bung Karno pernah bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya berkata jas metal aja, jas metal. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan jejak digital. Soalnya apa? Semua kita sudah mahkum bil maut. Kita ini sudah dihukum mati. Kalau sudah kita sadar dihukum mati, kita muak dengan sandiwara-sandiwara hidup ini. Kita sadar hidup kita, ternyata kita tertipu dengan sandiwara-sandiwara yang kita buat. Mestinya kita merenung terus, mestinya kita mempersiapkan diri terus. Ini kematian mau datang, urusan lain juga, kematian mau datang. Tertipu sudah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Hentikanlah persaingan-persaingan.
Sudah hadapkan wajah anda pada Allah. Fa'akim wajah di dini hanifah. Hadapkan wajah anda sepenuhnya kepada Allah. Muhasabah diri anda. Lius mengatakan, sidang HRS bukan masalah hukum tapi politik. Jokowi harus turun tangan. Presiden Joko Widodo diminta turun tangan untuk menyudahi polemik hukum yang tengah dijalani Habib Rizik Syihab. Sebab kasus hukum yang menjerat Habib Rizik Syihab bukan murni penegakan hukum, melainkan syarat dengan politis. Mestinya di bulan Ramadan ini nggak boleh lagi ada hal-hal yang menyudutkan umat Islam. Mengikuti persidangan HRS, kayaknya Presiden Jokowi harus turun tangan sudahi pertikaian ini, ujar tokoh Tionghoa Lius Sungkarisma. Sebetulnya bulan suci ini momentum yang baik untuk saling membuka pintu maaf, saling memaafkan, imbuhnya. Ia yakin kasus kerumunan yang membawa Habib Rizik dijeruji besi Polda Metro Jaya lantaran kental muatan politis, bukan semata-mata persoalan hukum. Persidangan HRS ini bukan masalah hukum, ini masalah politik, sesalnya. Desakan agar presiden turun tangan tak lain karena ia menganggap ada masalah lain yang lebih penting bagi bangsa Indonesia, yakni masalah korupsi, hingga pandemi COVID-19 dan masalah kesejahteraan rakyat. Ini yang harus pemerintah upayakan bersama-sama semua komponen masyarakat Indonesia, pungkasnya. Konstruksi perkara Habib Rizik dulu ya. Ini pertanyaan besarnya itu, ini perkara politik atau perkara hukum? Itu dulu sebetulnya. Itu judul kita. 99% politik, 1% hukum. Nah, ini perkara politik atau perkara hukum? Menurut saya ya, ini adalah perkara politik, bukan perkara hukum. Jadi 100% politik atau 99%? 99,9999 politik ini. 0,01 persennya baru menggunakan instrumen hukum. Karena saya tahu persis ya bagaimana dari segi substansi maupun dari segi mengikuti persidangan Habib Rizik Syihab. Kayaknya Presiden Jokowi harus turun tangan, sudahi pertikaian ini. Ini bukan masalah hukum, ini masalah politik. Yang harus bangsa ini hadapi adalah masalah korupsi, bukan masalah Islam, bukan masalah teroris, tapi masalah korupsi, masalah COVID, masalah kesejahteraan. Ini yang harus pemerintah upayakan bersama-sama semua komponen masyarakat Indonesia. Sebetulnya bulan suci ini momentum yang baik, saling membuka pintu maaf, saling memaafkan. Karena mengikuti persidangan dengan tuduhan kerumunan kayaknya nggak adil. Sepertinya Habib Rizik Syihab itu sudah mengakui bahwa memang terjadi kerumunan, sudah meminta maaf, sudah membayar denda, tapi masih proses persidangan itu, dari persidangan yang melalui online sampai berjuang sekarang offline, tapi isi dari materi persidangan itu sepertinya dicari-cari kesalahan Habib Rizik Syihab. Sudahi. Dan ulamanya dikejar bak teroris. Teman-teman sekalian, ada apa di negara kita ini? Masih adakah keadilan di negara kita? Seorang pakar hukum, seorang profesor, guru besar, dan seorang Menko, dia berkata, Februari 2020 tidak ada tindak pidana dalam prokes, pelanggaran prokes. Tapi tiba-tiba jadi pidana ketika prokes itu dilanggar, tanda kutip, oleh seorang ulama, yaitu Habib Rizik Syihab. Kok bisa berubah seperti itu? Saya cuma ingatkan, ada jejak digital loh. Dan kalau Bung Karno pernah bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya berkata jas metal aja, jas metal. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan jejak digital. Soalnya apa? Semua kita sudah mahkum bil maut.
Kita ini sudah dihukum mati. Kalau sudah kita sadar dihukum mati, kita muak dengan sandiwara-sandiwara hidup ini. Kita sadar hidup kita, ternyata kita tertipu dengan sandiwara-sandiwara yang kita buat. Mestinya kita merenung terus, mestinya kita mempersiapkan diri terus. Ini kematian mau datang, urusan lain juga, kematian mau datang. Tertipu sudah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Hentikanlah persaingan-persaingan. Sudah hadapkan wajah Anda pada Allah. Fa'akim wajah di dini hanifah. Hadapkan wajah Anda sepenuhnya kepada Allah. Muhasabah diri Anda. Habib Rizik ora cocok terserah, tapi yang sampai ngonek nah Habib we buh. Yakin wis matine suul khotimah. Tingali wonge. Tingali kula bukan doakan aja, diamini aja. Wis dilengrai nek kaya niki.